Halo teman-teman semua, senang bisa bertemu kembali. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini dan selamat datang di channel 040 Cinema. Di video kali ini gua mau ngerangkum sebuah film horor dari Turki lagi berjudul Si Jin 2. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang sering mendapatkan teror-teror mengerikan. Sepeninggalan putra kesayangannya, wanita ini mulai mencari tahu tentang kebenaran dari kejadian-kejadian mistis yang selama ini dia alami, hingga menemukan fakta bahwa dirinya adalah korban santet. Santet ini bukanlah santet sembarangan, dilakukan dengan 41 niat yang berbeda dan dimasukkan ke sebuah boneka dengan 41 jahitan. Bagaimana mengerikannya santet ini? Mari kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria yang sedang mengambil air wudhu. Lalu pria itu menuangkan sebuah air keras dan masuk ke dalam rumah. Tak lama terdengar suara jeritan dari dalam. Beberapa saat pria itu lalu keluar dan kembali menuang air keras. Pria ini lalu membaca syahadat. Setelah itu dia meminum air keras tersebut hingga dia meregangkan nyawa. Seorang wanita bernama Hicran terlihat sedang menenangkan putranya bernama Birol yang terus menangis. Hicran mencoba membawanya ke kamar dan memberi banyak mainan. Di dapur, Hicran menelepon suaminya bernama Adnan yang bekerja di sebuah hotel. Adnan tidak sabar lagi untuk pulang karena dia ingin memberi hadiah untuk putranya Birol. Di dapur, Hicran mendengar Birol yang terus menangis. Di kamarnya, Birol memandang lemari di depannya yang terus bergerak. Hingga akhirnya lemari tersebut roboh menimpa Birol. Hicran berteriak histeris, tapi sayang nyawa Birol tidak tertolong. Setelah kejadian itu, kehidupan rumah tangga Hicran dan Adnan menjadi suram. Mereka tidak saling menyapa dan Adnan terus menyalahkan Hicran atas kematian Birol. Adnan terlihat sangat terpukul atas kejadian ini. Tak hanya Adnan, Hicran juga sangat bersedih. Tak berapa lama, Hicran mendengar suara ketukan pintu. Adnan pulang, lalu mengecup kening Hicran. Mereka mengobrol. Tapi tak lama, terdengar suara ketukan pintu lagi. Hicran mendengar suara Adnan yang sedang marah-marah. Sontak Hicran kaget dan melihat kursinya kosong. Lalu membuka pintu untuk Adnan. Besoknya, Hicran bercerita kepada temannya tentang kejadian yang dia alami. Temannya lalu menyuruhnya agar mencoba mendatangi orang pintar. Tapi Hicran terlihat kesal dengan saran yang diberikan temannya. Malamnya, Hicran yang hendak pulang lalu dikagetkan dengan sebuah lemari di seberang jalan. Lemari itu bergerak-gerak sendiri dan roboh. Lalu terlihat dua sosok wanita berbaju hitam dan menatap seram ke arah Hicran. Begitu pula saat di rumah, Hicran yang sedang tidur dibangunkan dan melihat sebuah kejadian menyeramkan di kamarnya. Hicran terlihat sedih dan takut. Dia mencoba menceritakan ketakutannya kepada Adnan, tapi Adnan tetap tidak mau berbicara dengan Hicran. Setiap hari, Hicran sering ditampakkan oleh sosok-sosok wanita berbaju hitam dan sering juga mengalami kejadian-kejadian yang menyeramkan. Hingga akhirnya, Hicran memutuskan untuk menemui orang pintar kenalan temannya bernama Hodja Abdullah. Hodja Abdullah lalu mempersilahkan Hicran untuk masuk. Di dalam terlihat seorang anak laki-laki berambut putih dengan wajah yang pucat. Hicran lalu menuliskan namanya di secari kertas. Lalu Hicran menceritakan kejadian-kejadian yang selama ini dia alami. Hodja Abdullah lalu memberikan minum anak itu dengan campuran kertas yang tadi ditulis Hicran. Mereka merapalkan mantra. Di atas nampan berisi air, Hodja melihat sebuah kejadian di masa lalu.
Mereka melihat boneka yang terbakar, rumah tua, dan sosok wanita. Sontak Hodja kaget dan berkata kepada Hijran agar berhati-hati. Ia sekarang di bawah pengaruh santet. Santet ini sangat susah dilepaskan karena bekerja sama dengan iblis di dasar neraka. Santet ini dirapalkan dengan 41 niat yang berbeda dan menjahitnya ke dalam sebuah boneka dengan 41 jahitan. Hijran lalu menanyakan siapa yang telah mengirimnya. Hodja lalu bilang, seseorang dari keluargamu. Hijran harus menemukan siapa yang mengirimnya dan mencari tahu niat dari santet ini agar santet ini bisa dipatahkan. Bergegas malam itu juga dia pergi menemui kediaman ibunya. Akhirnya Hijran bertemu dengan ibunya. Ayah Hijran sudah lama meninggal karena bunuh diri saat Hijran masih kecil. Ibu Hijran tinggal bersama mertuanya atau nenek dari Hijran. Di sana Hijran lalu menceritakan kejadian-kejadian yang selama ini ia alami. Hijran juga bertanya tentang kematian bibinya bernama Zehra. Ibunya tampak sedih saat mengingat peristiwa yang dialami oleh Zehra yang membuat semua keluarga Zehra meninggal. Malam pun tiba. Saat sedang tidur, ibu Hijran tiba-tiba dikagetkan dengan sosok yang mengerikan yang keluar dari bantalnya. Di sisi lain, Adnan sangat bersedih atas kematian Birol. Dia tidak kuat lagi menahan kesedihannya. Ia menghampiri kuburan Birol dan nekat mengakhiri hidupnya dengan menembakkan pistol ke dalam mulutnya. Kembali ke cerita Hijran. Setelah mendengar cerita ibunya tentang kematian bibinya, Hijran mencoba untuk mendatangi rumah bibinya, berharap bisa mendapatkan sebuah petunjuk. Sesampainya Hijran di sana, rumah itu terlihat sangat menyeramkan. Hijran yang ketakutan lalu memberanikan diri dan masuk ke dalamnya. Suasana mencekam terasa di dalam rumah. Hijran lalu mendengar suara putranya di balik sebuah kamar. Hijran lalu masuk ke dalam kamar tersebut. Di sana Hijran menemukan sebuah boneka mengerikan. Lalu ditampakkan oleh sosok-sosok penunggu di sana. Hijran berlari ketakutan dan berhasil membawa boneka tersebut. Besoknya Hijran pamit kepada ibunya untuk kembali ke rumahnya. Tapi betapa kagetnya Hijran saat melihat di kamarnya terdapat kuburan putranya yang dikelilingi wanita-wanita berbaju hitam. Di atas kuburan putranya duduk sosok bibinya Zehra. Sosok itu berkata, sepatutnya aku melahirkan anak laki-laki. Hijran beralih ketakutan dan bergegas menemui kembali Hodja Abdullah. Hijran lalu memberikan boneka yang dibawanya. Hodja lalu menemukan secari kertas di dalam boneka itu. Hodja lalu berkata kepada Hijran, boneka ini adalah pengantar santetnya. Tujuan santet ini untuk memusnahkan sebuah keluarga dan terikat dengan generasi selanjutnya. Hodja lalu menyuruh Hijran untuk memberitahu ibunya dan mencari tahu siapa sebenarnya pengirim santet ini. Di sisi lain, ibu Hijran terlihat sedang menemani si nenek. Tiba-tiba ibunya berubah menjadi menyeramkan dengan raut muka yang memutih, lalu terkapar di dalam kamarnya. Si nenek keluar ketakutan, lalu memanjatkan doa. Tak lama Hijran pun datang dan melihat neneknya sedang ketakutan. Hijran lalu bertanya apa yang sedang terjadi. Dalam ketakutannya, nenek itu tiba-tiba bercerita tentang sebuah fakta di masa lalu, tentang ibunya Hijran dan hubungannya dengan kematian bibinya Zehra. Dahulu ibu Hijran cemburu dengan Zehra yang mempunyai 2 orang anak perempuan. Lalu diperlihatkan kilas balik kejadian di masa lalu. Zehra tampak bahagia dengan kedua anak perempuannya, tapi suaminya menginginkan seorang anak laki-laki. Semasa hidupnya, ibunya Hijran tidak mempunyai keturunan. Mengetahui Zehra ingin punya anak laki-laki, ibunya Hijran lalu bilang kepada nenek. Zehra lalu datang kepada nenek agar diberi mantra agar mempunyai anak laki-laki. Tapi nenek dan ibu Hijran membohongi Zehra. Nenek malah memberi mantra 41 jahitan untuk Zehra dengan tujuan untuk memusnahkan keluarga Zehra.
Saat santet itu dikirim, pertama-tama sosok jin jahat akan membuat suami Zehra menjadi gila. Lalu diperlihatkan kilas balik kejadian sebenarnya di rumah Zehra. Suami Zehra yang sudah terpengaruh lalu tega membunuh 2 orang putri kesayangannya di lantai bawah rumahnya. Zehra yang sedang sholat lalu dihampiri suaminya yang hendak membunuhnya. Tapi Zehra berhasil selamat dan suaminya lalu membakar dirinya hidup-hidup di luar rumahnya. Suaminya pun meregangkan nyawa dengan terbakar api. Saat itu Zehra sedang mengandung. Zehra lalu dibantu melahirkan di rumah nenek dengan ibu Hijran. Setelah anak Zehra lahir, ibu Hijran tanpa belas kasihan lalu membunuh Zehra dan mengambil anaknya. Anaknya si nenek mengetahui kelakuan ibu dan istrinya dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menenggak air keras. Jadi seorang pria yang di awal film itu adalah anak dari si nenek. Dan anak yang dilahirkan oleh Zehra adalah Hijran. Hijran sontak kaget dengan kenyataan ini. Selama ini ia ternyata telah dibesarkan oleh orang yang membunuh ibu kandungnya. Ia merasa kesal, lalu mencari bibinya dan menemukan bibinya sudah merenggang nyawa di kamarnya. Hijran tampak depresi dan kembali ke rumahnya. Dan di rumahnya, dia melihat sosok Adnan ditemani dengan keluarganya yang sudah mati. Di akhir film diceritakan Hijran sudah mengetahui kematian suaminya. Haji Abdullah berhasil membuang santet dari Hijran. Hijran menikah kembali dan kini hidup bahagia, dan film pun berakhir di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dukung channel ini agar terus berkembang. Bantu subscribe, like, share. Jika ada kritik dan saran, jangan sungkan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, segitu aja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.